Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya hanya Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan. Hanya Engkau Tuhan menjadi pusat penyembahan kami. Biarlah Roh Kudus bekerja Tuhan. Pada malam Natal ini kami boleh merayakan, mengingat kembali kelahiran Yesus Kristus. Biarlah kami boleh lebih lagi Tuhan mengandalkan Engkau dan percaya bahwa Tuhan sudah pernah lahir di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Hari ini kita merayakan Natal ya saudara. Tadi saya udah khotbah, masa sekarang khotbah lagi? Tapi nggak apa-apa ya. Besok-besok nih gantian semuanya ya. Bisa diganti dulu ya ini baterainya coba. Tunggu. Tes ya udah. Ya puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita mau belajar dari firman Tuhan di dalam Matius 2 ayat yang ke-1. Saudara bisa bukakan, karena seringkali kalau Natal itu kita dari kecil mungkin sekolah minggu ya. Seringkali kita jadi ada yang jadi orang Majus. Saya dulu jadi Bunda Maria. Karena nama saya Maria, beneran. Jadi ada Yusufnya, ada bayi Yesusnya gitu ya. Ada kandang dombanya. Puji nama Tuhan. Tapi karena kita sekarang udah dewasa, udah bukan anak-anak lagi, bukan sekolah minggu lagi, tapi Tuhan bukakan, singkapkan pengertian baru, pewahyuan baru dari firman-Nya ya. Jadi setelah dewasa sekarang inilah saya belajar firman Tuhan dan Roh Kudus menerangi, mengingatkan dan memberi pewahyuan baru. Oh begini, oh begitu ya. Kita bacakan di dalam Matius 2 ayat 1. 1, 2, 3. Amin. Saya bacakan ya. Orang Majus dari timur datang ke Yerusalem dan bertanya, "Di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir? Kami telah melihat bintangnya dari timur. Kami mau datang untuk menyembah dia." Jadi orang Majus itu bukan orang Yahudi. Kalau sekarang tuh bilangnya bangsa apa ya namanya, negara dari negara Timur Tengah, Arab, betul ya. Jadi dia lihat bintang, dalam ilmu mereka kalau ada bintang yang besar itu akan lahir seorang raja yang besar. Jadi dia ikutin bintang itu berjalan, dan orang Majus ini mengikuti. Aneh loh saudara, bintangnya besar, bersinar dan bisa berjalan, dan dia datang terus mengikuti bintang itu sampailah ke Yerusalem, ketemu dengan Raja Herodes. Raja Herodes, ini ada bintang yang besar, akan lahir seorang raja. Herodes kaget setengah mati. Karena apa? Karena dia raja. Masa ada saingan lagi raja lain ya? Gak mungkin. Wah ini gak bener nih. Kalau gini aku harus bunuh, harus lenyapkan ya, karena dia mau berkuasa terus. Tapi akhirnya orang
Majus ini diberikan, bukan, kata Herodes bilang, kamu nanti kalau udah ketemu rajanya kasih tahu saya supaya datang untuk menyembah juga. Ternyata bohong. Kemudian Herodes ini dibilang kena tipu ya, karena orang Majus sudah ketemu bintang, ketemu Tuhan Yesus, dan orang Majus ini dikasih mimpi sama Tuhan, jangan kembali ke Herodes, lewat jalan yang lain, karena Tuhan tahu akan dibunuh ini Yesus itu oleh Herodes. Jadi dari bayi aja Tuhan Yesus udah mau dibunuh, karena tahu Herodes ini dikuasain iblis. Lah bayi Yesus itu setan tahu nggak? Tahu. Ini juru selamat, akan lahir ke dunia untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Tapi dari bayi aja Tuhan Yesus udah jadi sasaran, udah jadi, wah ini harus dibunuh, nggak bisa begini. Makanya saya bilang tadi, ngobrol ya sama siapa tadi ya, kalau saudara mengalami masalah-masalah yang besar, yang berat, bertubi-tubi, gak kuat, biasanya itu akan dipakai Tuhan. Percaya gak Seleni ya, saya tadi ngobrol. Saya aja dulu begitu, bertubi-tubi masalah, saya berpuluh-puluh tahun loh ngalami masalah. Keuangan, ekonomi, suami, kerjaan, keluarga, sakit penyakit, udah hampir gak tahan. Tapi disitulah kalau enggak saya bilang, selain saya ibu rumah tangga biasa aja, nggak melayani Tuhan, nggak melayani kemana-mana, cuman ya ibu rumah tangga, masak, anak sekolah pulang, ajarin mereka PR apa gitu doang, kehidupan rutinitas. Nggak mungkin aku melayani buka persekutuan doa, apalagi melayani kemana-mana. Itu nggak ada di otak saya, di pikiran saya, enggak. Tapi setan tahu kapasitas kita, setan tahu kita wadah pilihan, setan tahu kita mau dipakai Tuhan. Oleh sebab itu dia mau menghancurkan kita, menghajar kita, dia mau membunuh rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudara bersyukur kalau saat ini saudara mengalami masa yang sukar. Belum selesai Bu Maria, aku masih dibakar. Gak apa-apa, ayo. Lama juga gak apa-apa. Yang penting jadi emas permatanya Tuhan. Ya, ada yang masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah apapun juga. Tetapi kuatkan terus. Sampai kau bisa melewati dan jadi pemenang. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Dan ayat yang 9 saya bacakan, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, sehingga mereka tiba dan berhenti di atas di tempat di mana anak bayi Yesus itu berada. Dan ketika mereka melihat bintang itu, mereka sangat bersukacitalah mereka. Jadi saudara, dalam pengertian pewahyuan kita pada malam Natal ini, kita harus jadi bintangnya Tuhan. Ya. Yang membawa orang, menerangi orang, membawa orang kepada jalan kebenaran. Tetapi kita jangan jadi yang mau terkenal, yang mau hebat, yang mau segala-galanya. Orang jangan jadi memuja-muja kita, itu salah. Karena bintang itu di langit. Waduh, hebat ya, bersinar ya, terang ya. Seperti bintang-bintang orang dunia, bintang film, bintang nyanyi, kan terkenal kalau yang seluruh dunia, ya kan, seluruh orang tahu. Misalnya Michael Jackson atau siapa penyanyi-penyanyi terkenal dulu ya, sekarang juga ada saudara. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang rohani, jangan kita mau jadi terkenal, jangan arahkan orang kepada kita untuk kita menjadi masyhur, terkenal ya. Jangan kita menjadi icon. Jangan kita jadi dipuja-puja orang. Ataupun saat ini ya, orang yang mempunyai karunia itu bisa menjadi berhala, bisa menjadi dukun, bisa dicari-cari orang. Lihat gua dong, lu liatin gua apa? Lihat masa depan gua dong. Gitu loh saudara. Jadi udah kayak Tuhan, bisa tahu masa depan kamu, bisa tahu ke depannya kita. Hati-hati saudara. Dan saya pun seringkali karena subscriber di Pas Agape kan banyak, gak hanya di sini ya. Ada yang konseling ke saya, dan ada juga yang
kayak maaf kata ya, saya bukannya kepoin channel lain ya, karena banyak yang nanya tentang buffet. Buffet itu pernah ngobrol sama saya, dan dia pernah dikasih di bawah alam roh, engkau akan jadi bintang anakku, engkau akan jadi terkenal, semua mata akan tersorot padamu. Dia ngobrol sama aku loh, buffetnya tuh ngobrol sama aku, dia pernah dikasih tahu, dia begitu di alam rohnya. Tetapi salahnya dia mau meninggikan diri, semua orang akan menyorot kepadanya, semua orang akan melihat dia, dan lampu-lampu semua tersorot kepadanya. Itu hati-hati, karena aku. Jadi Tuhannya di bawah, Tuhannya nggak nampak. Jadi hati-hati saudara, semua kita ini harus jadi bintangnya Tuhan, bukan jadi bintang yang redup. Semua bintang pasti bersinar, gak ada bintang yang redup. Namanya bintang itu bersinar, bercahaya. Coba saudara kalau lihat ke langit, ada bintang gak? Ada, kadang enggak. Kalau enggak ketutup awan gelap. Ya, dengan masalah. Awan gelap itu apa sih? Masalahmu, pergumulanmu, dan juga tekanan hidupmu, pressure dalam hidup kita apa? Itu masalah-masalah bertubi-tubi silih berganti, belum kelar-kelar, bertahun-tahun masih berkutat dengan masalah, dengan karakter, dengan kedagingan, dengan apapun yang merupakan tekanan masalah kehidupan kita. Ayo, jangan kita redup bintang kita. Mari kita menjadi bintangnya Tuhan yang bersinar. Karena Tuhan bilang, akulah terang dunia. Kalau kita melekat sama Tuhan, kalau kita nempel sama Tuhan, terang Tuhan itu transfer sama kita. Sehingga kita menjadi terang. Supaya apa? Menerangi orang-orang yang berjalan dalam kegelapan. Supaya mereka melihat terang kita. Kita jadi contoh, kita jadi teladan. Kita melihat Tuhan dalam hidup kita. Sehingga mereka datang untuk bertemu juru selamat. Bukan kita bertemu kita bukan. Kita hanya penuntun. Jiwa-jiwa yang dalam kegelapan itu banyak. Apalagi masa-masa ke depan ini mereka akan mengalami masa-masa yang sukar, bingung, stres, dan kalut. Karena apa? Nanti akan terjadi malapetaka di depan kita. Lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi. Mereka dalam kegelapan. Dan kitalah harus jadi terang. Kira-kira 10 tahun yang lalu saya pernah dapat mimpi penglihatan. Itu jelas banget mimpi penglihatannya. Waktu itu saya ingat, saya waktu itu membawa sharing firman di WBI kaum wanita ya, di gereja saya. Dan saya itu siang itu saya tidur, saya mimpi. Mimpi itu tuh saudara, gunung meletus. Jadi kita lari-lari semuanya, termasuk saya juga dong ya. Saya lari. Tapi saya lari pun saya tenang. Kenapa? Karena ada damai sejahtera Tuhan dalam hati kita. Kita gak usah takut kayak orang dunia. Kita gak usah takut, gak usah bingung, gak usah khawatir, gak usah cemas, gak usah. Beda, karena apa? Raja damai itu sudah dalam hati kita. Jadi pada waktu mimpi penglihatan itu saya lari juga kan. Karena gunung meletus nih. Tahu gak saudara? Karena banyaknya yang lari itu, ada ibu-ibu di sebelah saya. Bu, kenapa ibu tenang sih katanya? Kenapa ibu tenang? Ikut lari, ikut jalan gitu. Iya, karena saya bilang anak Tuhan ada dalam saya, juru selamat ada dalam saya. Saya sampai nginjilin orang yang di sebelah saya, saudara. Jadi banyak sekali tugas-tugas kita memberitakan Injil kepada mereka yang dalam ketakutan. Yang mereka yang tidak ada damai. Karena Tuhan bilang, aku Raja Damai. Ya, damai yang sejahtera di hati kita ini harus diberikan, dikabarkan, diberitakan. Sehingga mereka dapat memperoleh jalan keselamatan. Itu tujuan hidup kita. Kenapa kita perlu jadi bintangnya Tuhan? Kalau kita tidak menjadi bintangnya Tuhan, kita redup, bintang kita padam, tidak bersinar, kita ikut arus dunia. Kenapa? Dunia dalam kegelapan lah. Kita bintangnya Tuhan gelap, ikut gelap. Jadi kalau kita tidak menjadi bintang Tuhan yang bersinar, kita akan terseret sama arus dunia. Kita akan murtad, kita akan redup, ya udah nggak Tuhan-Tuhanan lagi. Ya, masalah-masalah pergumulan kita, setan lagi nunggu kamu murtad atau kamu pemenang. Kamu udah nggak Tuhan-Tuhanan lagi, tawar hati, kecewa, pahit, udah jadi bintang yang redup, terseret oleh arus dunia. Karena dunia di dalam berjalan dalam kegelapan. Jadi
Kita pilihan di tangan kita. Kita mau jadi bintangnya Tuhan yang bersinar, atau kita mau menjadi bintangnya Tuhan yang redup dan akhirnya mati tidak bersinar. Pilihan di tangan kita, saudara. Apakah kita mau keluar menjadi pemenang? Apa kita mau, udahlah Tuhan, selesai. Saya hampir begitu. Saya hampir murtad, saudara. Saya sampai bilang, Tuhan, udah, aku nggak mau, mendingan aku ikut arus dunia. Enak kok ikut arus dunia, nggak ada, nggak usah gini gitu, nggak ada apa namanya, rambu-rambu lagi, belabas terus gitu loh. Orang dunia mau ngapain. Saya hampir itu loh, murtad jujur. Tetapi kembali firman Tuhan itu mengingatkan saya. Kembali firman itu muncul dalam hati pikiran saya. Tinggal sedikit lagi anakku. Jangan engkau meninggalkan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantimu. Itu ada firman, keluar lagi firman. Iya Tuhan. Saya benar hampir murtad saya. Udah saya gak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Udah saya gak mau melayani. Udah saya gak mau ke gereja. Saya ikutin arus dunia. Saya mau berzina, saya mau makan uang haram, saya mau kerja semau saya, atau saya mau penipu atau apa. Karena udah bingung, udah stres tingkat tinggi, badai itu bertubi-tubi terus. Saya kadang bilang, Tuhan mana? Saya bilang gitu, saudara. Saking karena pahit, kecewa, dihianati. Oh, udah segala macam. Tetapi yang menguatkan kita Tuhan lagi. Itulah yang membuat bintang kita bersinar. Kalau kita terus melekat sama Tuhan, sekalipun ada badai, lekat sama Tuhan. Sekalipun ada pencobaan, nempel sama Tuhan. Sekalipun engkau dianiaya, dihina, dilukai, ya difitnah, tetap nempel sama Tuhan, tetap curhat sama Tuhan. Tempat curhat yang teraman itu di bawah kaki Tuhan, saudara, percaya saja. Kalau kita ngomong kiri kanan cuma bisa ngomongin kita, cuma bisa gosipin kita. Ya boleh juga sih berteman, kita lihat juga supaya bisa mendoakan. Tapi kalau yang belum dewasa rohaninya malah kita jadi omongan, karena masalah-masalah hidup kita yang banyak itu. Wah, engkau kena kutuk, wah keluarga kamu semua kena kutuk. Saya tuh sampai dibegitukan, saudara. Nah, jadi itulah proses-proses dalam hidup kita. Membuat bintang kita bersinar apa enggak? Apakah ada awan gelap yang menutupi? Atau engkau menghalau awan gelap itu dan engkau bersinar lebih terang lagi? Ya, puji nama Tuhan. Di dalam Wahyu 12 ayat 4 dikatakan, naga si ular tua itu ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang itu. Jadi hati-hati, akhir zaman akan terjadi hamba-hamba Tuhan yang hebat, yang besar-besar akan jatuh. Mereka menyeret sepertiga juga, menyeret jemaat-jemaatnya juga untuk jatuh. Karena jemaat lihat pendeta ini aja jatuh, apalagi gua, dibilang gitu, saudara. Ada loh. Jadi jemaat-jemaat tidak nempel sama Tuhan, hanya nempel sama pendeta, nempel sama gereja. Saya tadi juga dapat pewahyuan, banyak jemaat nempel sama gereja. Jadi ke gereja lagi, cinta gereja. Cinta gembala, bukan gak boleh cinta gereja, bukan gak boleh cinta gembala. Cuman mereka cinta Tuhan gak? Mereka mempunyai hubungan pribadi gak sama Tuhan? Mereka punya saat teduh gak sama Tuhan? Karena ada loh dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ke gereja terus. Saya pernah dulu gitu sama suami saya bilang, lu tidur aja di gereja katanya. Saya dulu begitu pernah. Karena saya cinta gereja. Entar saya doa di gereja. Entar ada acara WBI saya ke gereja. Entar ada acara KKR di sini, seminar di sini ikut. Kayak mama saya. Dari Senin sampai Jumat, Sabtu ke gereja terus, cinta gereja tuh mama saya. Jadi saya juga ngikut, bukannya nggak boleh, bukannya nggak benar, tetapi kita punya hubungan pribadi nggak sama Tuhan. Cinta Tuhan nggak? Apa cinta gereja? Apa cinta pendeta? Demikian juga pendeta, ada cinta jemaatnya sekali, cinta gerejanya, gedungnya yang dibangun besar megah. Nah, pada waktu dombanya dicuri, gereja lain marah, ya terjadilah pertikaian gembala dengan gembala, saudara ya. Banyak ini akhir zaman, saudara. Ya, jadi hati-hati. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang sudah terkenal, sudah ternama, dan juga di gerejanya sampai ribuan orang yang pengikutnya. Hati-hati akhir zaman. Apakah dia bisa menyeret domba-dombanya untuk jatuh? Karena setan itu tadi
Saya kasih tahu, hanya bisa punya tipu daya dan panah api. Sekarang aja dari 2020 aja terjadi perpecahan besar. Ada gereja yang vaksin, ada no vaksin. Ada yang kalau ke gereja harus pakai vaksin, kalau nggak boleh masuk. Dan juga kalau dibaptis harus vaksin dulu. Ada brosurnya saya baca, kalau tidak divaksin tidak boleh dibaptis air. Apa hubungannya? Kalau orang yang bertobat terima Yesus dibaptis. Nah ini harus vaksin. Apa hubungannya vaksin dengan baptisan air? Waduh saudara, hati-hati saudara ya. Jadi iblis itu menimbulkan perpecahan-perpecahan di gereja Tuhan, di dalam keluarga. Saya ada subscriber, dia telepon saya sih belum pernah lihat orangnya ya. Nah subscriber ini bilang begini sama saya, Bu Maria, aku tuh tidak vaksin, tetapi suami dan anak-anak semua sudah vaksin. Dan saya tidak mau tidur sama suami saya lagi. Oh, saya bilang, kok aneh? Karena saya masih virgin, darahnya virgin, tidak vaksin, dan tidak mau berhubungan intim, maaf ya, dengan suaminya karena suaminya sudah vaksin. Aduh, saya bilang, Bu, jangan begitu, Bu. Kamu tetap seorang istri, vaksin nggak vaksin jangan jadi perpecahan dalam keluarga. Ibu harus jadi terang di tengah keluarga. Saya juga begitu loh, saya juga sama. Jadi ciptakan selalu damai sejahtera, jangan perpecahan. Iblis suka kalau keluarga berpecah, gereja berpecah, jemaat Tuhan juga berpecah antara yang vaksin sama yang enggak, ngotot-ngototan. Saya enggak, di pas agape ada yang vaksin, ada yang enggak juga, enggak apa-apa. Sama-sama beribadah, sama-sama mendengar firman, sama-sama bisa bawa firman. Tetapi kasih tahu, ujungnya seperti apa dikasih tahu. Saudara, itu tanda binatang. Nanti tidak bisa jual beli, nanti ada alat yang bisa sensor. Ya. Makanya saudara makin susah, makin sulit. Kita udah persiapkan diri kita. Karena nanti supranatural Tuhan akan lebih dahsyat lagi. Bisa hilang, tahu-tahu penginjilan di kota apa, di negara apa, hilang lagi. Tahu-tahu pindah penginjilan kemana-kemana. Itu diraibkan seperti yang sida-sida di Ethiopia dan Filipus itu tuh. Bisa tiba-tiba hilang, tiba-tiba ke kota apa, ya. Jadi masa ke depan ini supranatural makin terbuka. Jangan cari-cari penglihatan, jangan dibuka-buka 5 indera tuh. Jangan nanti Roh Kudus yang mengerjakan dalam kita. Jadi bergantung sepenuhnya sama Roh Kudus aja. Makanya saya kalau doain orang, nubuatin orang, ngomong, Roh Kudus tolong kau berbicara lewat mulut saya. Apa yang Tuhan mau sampaikan, sampaikan. Jadi bergantung sepenuhnya sama Roh Kudus. Kalau enggak nanti ada kuasa kegelapan nyampur, atau diri kita, kekuatan manusia itu ada juga supranatural, kekuatan jiwa itu bahaya. Itu bisa ditunggangi iblis. Jadi apa-apa bergantung sama Roh Kudus. Mau doa, mau bersyafaat, tiba-tiba Tuhan kasih penglihatan apa, minta yang dari Tuhan, yang murni, yang benar. Karena setan juga bisa kasih penglihatan. Setan juga bisa ada alam rohnya saudara. Jangan salah masuk. Makanya jangan kesombongan rohani aja. Makanya sekarang maaf kata ya, Bu Fay lagi dicari-cari. Saya tuh berapa banyak nih Bu Maria. Bu Fay lagi dicari sama anak-anaknya, nangis-nangis 3 anaknya. Terus sama suaminya juga mulai muncul di YouTube-nya. Bener ya? Tuh. Cari raib. Katanya dia hamil Immanuel dan Mary. Terus yang nyurinya dia itu Roh Kudus. Waduh, saya bilang, sampai Tuhan, ini akhir zaman. Ya, kemarin ada satu pendeta terkenal bilang, tanda akhir zaman yang pertama itu penyesatan. Penyesatan dulu. Kemudian nanti akan terjadi penganiayaan anak-anak Tuhan, sudah harus siap. Begitu, ya. Jadi kita sekarang masih nyanyi glory, glory. Oke. Itu senang, sukacita. Tapi sukacita itu terus dibawa pada waktu penganiayaan, bisa enggak? Nih, leher udah dikasih pisau, ini enggak? Bisa tetap sukacita enggak, atau takut atau murtad? Waduh Tuhan. Ya, kita harus jauh lihatnya sampai ke depan. Jangan lihat sekarang ini. Saya kadang suka berpikir ke depan jauh sekali. Nanti orang Kristen akan jadi apa? Kita dianiaya. Makanya kita saling mendoakan, menguatkan. Ya, di tempat ini juga.
Pas agape juga bukan milik saya, milik Tuhan. Pasukan akhir zaman harus kuat. Yang ada yang jatuh, bangkitin lagi. Ada yang kena tembakan api iblis, kuatkan lagi. Ada yang dalam masalah pergumulan kelemahan mereka atau masa lalu mereka, ada yang dari kecil dibuang, ada dari kecil mamahnya minum obat penenang ayo kuatin lagi sampai kamu bisa lewati itu semua. Ya, jadi kita jadi penopang bagi yang lain. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling menjelekkan. Kuatkan. Yang udah keluar dari PAS juga tetap loh kita doakan. Kenapa? Kasihan. Ya, kita pernah masuk ke Bukit Doa Depok, kita doain ya. Saudara. Jadi kita tetap punya belas kasihan Tuhan, apalagi yang dalam kegelapan. Ya, ayat yang terakhir saya bacakan di dalam Daniel 12 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, jadi penting sekali nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Bukannya ada ayatnya bilang yang penting nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Bukan kita telah melakukan ini itu merasa berjasa, jangan. Tetapi yang penting nama kita tercatat dalam buku kehidupan itu. Ya, jadi jangan apa-apa lakukan karena hebat kita, jasa kita, jangan. Semua karena kemampuan Tuhan, anugerah Tuhan, Roh Kudus yang mengerjakan dalam kita. Saya juga terus belajar untuk terus mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus. Apa-apa tanya Tuhan, tanya Roh Kudus. Apa-apa kadang dalam diam juga bisa berbahasa roh gitu ya. Roh kita yang berkata-kata sama Roh Kudus. Dan lanjutnya lagi, dan banyak orang yang tertidur dalam debu akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, jadi nanti sebelum rapture itu kuburan-kuburan pada terbuka. Jadi ada yang udah percaya Yesus sama yang belum percaya Yesus nanti terangkat dulu. Yang mati terangkat dulu, diubah, baru kita yang hidup diubahkan. Dan ayatnya yang terakhir dikatakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Nah, jadi kita harus jadi orang-orang yang bijaksana. Tetapi di Wahyu bilang juga orang bijaksana hati-hati bisa jatuh. Yang bijaksana bisa jatuh. Nah, aku aja belum bijaksana Tuhan. Kadang begitu ya. Tapi diusahakan harus bijaksana. Nah, kenapa kita harus bijaksana? Karena kita bintangnya Tuhan, harus bersinar. Jadi contoh, bawa orang-orang kepada Kristus, jangan bawa orang-orang kepada kita ya. Jangan maunya kita ini yang dipuja-puja orang, dikagumi. Hebat tuh dia masuk alam roh, hanya dia yang bisa masuk portal alam roh. Bahaya itu ya saudara. Nah, kemudian bintang-bintang ini harus bersinar dan kekal, tetap untuk selama-lamanya, karena ada kebenaran yang menuntun kita. Ya, jadi kebenaran itu siapa saudara? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus kalau tidak melalui aku. Jadi kita harus nempel sama Tuhan, nempel sama kebenaran, nempel sama terang itu. Kalau kita tidak pernah nempel sama Tuhan, kita tidak akan bersinar, kita tidak akan menjadi terang dunia, kita tidak akan menjadi garam dunia, tetapi kita akan redup karena masalah hidup dan hampir kecewa, putus asa, dan akhirnya murtad. Itu yang iblis inginkan. Tapi saudara tahu ke depan ini nanti akan banyak orang-orang Kristen yang murtad loh. Makanya kita kuatkan yang lemah, cari yang tersesat, cari yang terhilang, yang belum pernah percaya Yesus. Ya, makanya saya kadang ngiri deh sama orang yang baru percaya Yesus aja udah pelayanannya luar biasa mereka. Karena yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang terkemudian akan terdahulu. Maka kita patahkan ayat ini. Aku mau yang terdahulu dan tetap terdahulu. Dari kecil saya udah Kristen, papa pendeta.
Masa saya nanti yang terbelakang? Mereka yang baru percaya Yesus bertobat udah lari di depan, udah melayani, udah penjangkauan jiwa-jiwa, udah dewasa di dalam rohani, berkarakter Kristus. Tapi kita masih bergulat dengan masalah, bergulat dengan kedagingan, bergulat dengan kehidupan kita. Up and down, Kristen tomat. Aduh capek. Kadang-kala saya bilang gini loh, Tuhan, kayaknya Tuhan gak pernah capek sama kita ya. Tapi kadang kita capek sama diri kita sendiri loh. Capek dengan diri sendiri. Kok aku begini terus sih? Kok aku suka ngambekan sih? Kok aku cepat sakit hati sih? Kok aku cepat kecewa sih? Kok aku cepat lemah dan putus asa sih? Kadang kita merasa capek dengan diri kita. Tapi saya pernah nangis karena ada satu lagu bilang gini, Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur Kau ada dalam hatiku. Itu kalimat itu jadi rema di dalam pujian itu. Tuhan aja setia menguatkan kita. Seringkali kita lemah, kita gak kuat. Tapi pujian itu mengatakan, Engkau setia Tuhan menguatkanku. Aku sampai nangis dengar lagu itu. Karena Tuhan setia menguatkan aku. Seringkali aku lemah, seringkali aku putus asa, seringkali aku Tuhan aku nggak bisa, aku nggak kuat. Aku capek dengan diriku, dengan pikiranku, dengan hatiku, dengan apa yang bergumulan jiwa. Ya, jiwa itu jadi medan peperangan. Kalau nggak kuat bisa sakit jiwa. Banyak orang sakit jiwa, tapi bukan di rumah sakit jiwa, di tempat umum seperti inilah banyak orang yang sakit jiwa, saudara. Serius, cuman nggak nampak banget. Kalau nampak udah dititipin, saudara. Makanya jiwa yang lemah, jiwa yang rapuh, bejana inilah yang udah harus taruh di kaki Tuhan, menangis di kaki Tuhan. Bejana ini nggak kuat Tuhan. Kalau saat Tuhan isi, yang nampak biarlah hanya Tuhan, saudara. Ya, saya juga kadang suka begitu, Tuhan. Aku nggak mampu, aku nggak sanggup, Tuhan. Nggak bisa, Tuhan. Gimana, Tuhan? Makanya firman-Nya mengatakan Tuhan memakai orang yang bodoh. Tuhan memakai orang yang tidak berhikmat untuk mempermalukan yang berhikmat. Ya Tuhan, nurut aja lah sama Tuhan, nurut. Mau apa Tuhan, ya nurutlah Tuhan. Yang penting peka aja sama Tuhan, dengar-dengaran. Kembali lagi ke cinta yang mula-mula, kembali nempel sama Tuhan. Biar bintang kita bersinar, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus, menguatkan yang lemah, berbagi sama yang miskin dan kelaparan. Tuhan, nih lumbung-lumbung Yusuf tinggal sedikit, Tuhan gimana Tuhan? Secara manusia aku kebat-kebit juga, jujur saudara. Jujur loh saudara, ini banyak yang mau dilakukan apa-apa, Tuhan gimana nih? Ada janji Tuhan sama saya, aku akan memberkatimu berlimpah. Sampai gubrak saya, jatuh rebah dalam roh. Itu waktu saya masih 30 tahun lalu loh saudara. Akhirnya sekarang ya mulai terus pulihkan. Aku percaya ada rencana Tuhan di dalam berkat itu ya, untuk membawa jiwa-jiwa ke Tuhan. Berapapun harganya yuk kita bayar. Mereka lagi kekurangan sih Maria, tapi mereka masih muslim, mereka butuh sembako. Ya datang aja deh, datang pokoknya butuh sembako nggak apa-apa nih, Kristen sembako kumpul. Yang penting nanti didoain aja jadi jamah denger firman. Kadang uang itu tidak ada harganya dibanding jiwa ini. Saya kadang suka berpikir begitu. Tapi kita kadang nasihatin, jangan karena sembakonya datang ya. Biar nanti ketemu juru selamat, sumber berkatnya Tuhan. Jadi kita baru arahin gitu loh. Ya. Puji Tuhan saudara. Jadi kadang dalam pelayanan itu ada sukacitanya juga, ada lucunya juga saudara ya. Ya, puji nama Tuhan. Jadi kita di tempat ini saya percaya semua akan jadi bintang-bintang Tuhan, amin. Ya, gak hanya sebagian orang, semuanya harus didorong Bu Keja. Kamu bawa firman, Win, kamu udah, yang lainnya tuh Ibu Yunike juga udah bagus tuh, WL-nya udah bagus, tadinya nyanyinya begini aja. Begini pelan-pelan. Bu Ros juga pertama-tama Bu Ros tuh begini, saya lihat di Serpong begini, sekarang udah bergaya, wah nyanyinya begini. Suaranya bagus. Itu talenta digali.
Setiap kita punya talenta, daripada bawel mendingan bawain firman. Iya kan, daripada bawel ke sana sini ngomong, tapi ibu bawa firmannya nggak bisa ngomong. Padahal mah bawel, saudara. Ya, jadi bawelin firman, sampaikan firman. Jangan bilang nggak bisa, jangan ya. Semuanya harus bisa. Ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan candlelight. Nanti saya panggilkan ya termasuk leader-leader lah di tempat ini, biar semuanya juga akan bangkit ya di 2023, bukan waktu yang ini. Sebentar kita akan lewati 2022 masuk 2023. Kita persiapkan lebih lagi hati kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Dan kita boleh lebih lagi diperlengkapi hari ini saudara ya, supaya kita bisa kuat melewati tahun ini. Dan kita tahun depan lari, bukan berjalan di tempat lagi, lari semuanya ya. Haleluya, bukan tempat-tempat untuk doa ya. Yuk, saya panggilkan nanti Ibu Anneke sebagai pas Serpong maju ke depan. Pas Bandung Vicky silakan maju ke depan. Bawa lilinnya ya, nanti kan nyanyi Malam Kudus. Ibu Melda dari Bogor. Ya, silahkan maju ke depan. Ibu Kesia dari Cibubur. Ibu Kesia dari Cibubur. Edwin ya juga ayo dari Cibubur. Ini bisa masuk leader. Bu Seli nih dari ini nih. Pak Waji dan nanti buka kelor di mana Bu? Mau buka lagi tadi bilang. Oh, Keramat. Keramat. Kelor Pak Pendi ya. Pak Pendi nanti tanggal 18 Natalan di Kelor. Katanya Bu Maria banyak yang mau datang 27 orang katanya. Serpong 23. Edwin ya ke depan Edwin. Oh Leni pas Cengkareng nih. Ayo Leni. Ini bisa Leni ini dahsyat juga, urapannya kuat. Ayo Leni. Ini bisa jadi leader-leadernya Tuhan. Ayo silakan sini maju. Bawa lilinnya. Kita naikkan pujian Malam Kudus. Lilinnya dinyalakan ya, lampunya dimatikan. Haleluya. Haleluya Jesus. Shakalalabaya shekerere. Haleluya, terima kasih Bapa pada malam hari ini. Kami boleh merayakan mengingat kembali kelahiran-Mu. Biar Engkau selalu ada di hati kami Tuhan. Engkau lihat leader-leader yang ada. Mereka bukan siapa-siapa. Mereka dengan segala keterbatasan dalam kehidupan mereka. Tapi mereka punya kemauan, kerinduan untuk melayani Tuhan. Lebih lagi on fire, berlari di tahun 2023. Dan kami semua bergandeng tangan saling mendoakan dan percaya ini pekerjaan Tuhan. Dibutuhkan orang-orang yang mau, walaupun tidak mampu tapi mau. Tuhan yang mengerjakan di dalam kami. Kami saling menopang di dalam doa, saling mendorong dalam kasih dan iman. Saling menguatkan dan saling membangkitkan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah pada malam hari ini kami boleh menaikkan pujian ini Tuhan, yang keluar dari hati kami Bapa. Malamku sunyi senyap, cintamu tenggelam, juru selamat manusia. Ajak datang di dunia.
Waktu terasa sekali puji Allah serta nikmatnya. Ingat dunia yang Terima kasih Tuhan, jika pada malam Natal ini kami melihat lilin ini ada di tangan kami Bapa. Pada malam hari ini kami diingatkan kembali Tuhan, apakah kami menjadi bintang Tuhan yang bersinar? Apakah sudah redup karena masalah pergumulan yang bertubi-tubi, karena beban-beban yang begitu berat yang kami harus tanggung? Seringkali Kau memberikan kami kuk yang Kau pasang dalam bahu kami Tuhan, tapi kami mau menerima semuanya dan belajar Bapa, supaya kami rendah hati dan tidak sombong, supaya kami mengandalkan Tuhan sepenuhnya, supaya kami lebih lagi melekat kepada Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami, kaulah terang itu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah terus Tuhan Kau halau awan-awan gelap dalam hidup kami. Pada satu hari one day Bapa, di mana Engkau angkat semua masalah kami dan kami boleh keluar jadi pemenang, maka bintang itu akan terus bersinar dan tidak pernah redup lagi, yang membawa jiwa-jiwa kepada jalan keselamatan, yang membawa jiwa-jiwa yang lemah kepada kekuatan Roh-Mu, sehingga kami boleh Tuhan berbawa dampak. Kami boleh memberitakan kabar baik, kami boleh menyampaikan apa yang merupakan visi Tuhan turun ke dunia. Engkau yang memiliki surga, Engkau yang maha kaya, Engkau Raja di atas segala raja, Kau Alfa dan Omega, sebelum dunia dijadikan Kau sudah ada Tuhan. Kau maha besar, maha mulia, tapi Engkau mengosongkan dirimu. Engkau lahir di kandang domba yang hina, bahkan Engkau mati dibunuh oleh Raja Herodes, karena si iblis tidak suka karena karya penebusan-Mu. Tapi Tuhan, Engkau mati di atas kayu salib, menebus setiap dosa pelanggaran kami. Dan kami juga mau bawa jiwa-jiwa yang berdosa datang kepada Kristus, sehingga mereka diselamatkan, diampuni semua dosa seperti kami, mendapatkan anugerah pengampunan, sehingga kami dilayakan, sehingga nama kami tertulis dalam kitab kehidupan-Mu, sehingga kami boleh menjadi terang, menjadi garam di tengah dunia yang semakin gelap. Dunia semakin gelap, maka bintang kami akan semakin terang bersinar Tuhan, dan orang-orang yang dalam kegelapan lihat terang kami dan menjadi penuntun bagi mereka kepada Yesus. Kami mau menjadi mercusuarnya Tuhan, yang membawa kapal-kapal untuk datang kepada pulau keselamatan-Mu. Sekalipun ada badai, ada topan, tapi terang itu menerangi kegelapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami ingat pada malam Natal di penghujung akhir tahun 2022 ini, kami harus jadi bintangnya Tuhan. Kami harus bersinar, kami harus membawa jiwa-jiwa kepada terang-Mu. Kami harus Tuhan tercatat dalam kitab kehidupan. Kami harus jadi orang bijaksana. Kami harus Tuhan menyenangkan hati-Mu, karena Engkau sudah mati bagi kami, dan hidup kami sudah dibeli oleh Engkau dengan harga yang mahal, harga darah-Mu Yesus yang tidak ada nilainya, karena saking mahalnya darah-Mu Yesus.
kami boleh beroleh keselamatan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Kau kuasai, pulihkan semua keluarga kami yang belum sungguh-sungguh. Engkau pulihkan tetangga kami, saudara sanak keluarga yang lainnya, supaya mereka boleh semakin datang kepada Yesus, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah semua kami Tuhan pada malam hari ini kembali kepada komitmen kami. Engkau begitu setia menguatkan kami. Seringkali kami tidak setia dan kurang setia. Ampuni kami Tuhan. Kembali kami mau menguatkan hati kami untuk setia menjadi bintangnya Tuhan, menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan, memperoleh jalan keselamatan. Dan hidup kami Tuhan, mereka bertemu dengan kami dan mereka berjumpa dengan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita saling beranggulan. Selamat hari Natal, selamat Natal. Saling berpelukan, selamat Natal. Selamat. Lampu bisa dinyalakan. Dan tahun baru, we wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas, oh happy New Year. Aku ya, terima kasih. Kayaknya yang harus nyanyi Yonika, nyanyi sama Rosemary sama Yonika duet, dua suara. Bimbingannya ya. Udah.